السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat untuk bisa terbangun di subuh ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Tentu di antara nikmat yang paling agung adalah terbangunnya seorang hamba, dia melawan rasa kantuknya untuk bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mulia ini. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan salat subuh, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh ini adalah salat yang dihadiri para malaikat, disaksikan para malaikat. Dan tidak sembarangan orang bisa mendirikan salat subuh secara berjamaah di masjid. Hanya orang-orang pilihan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan inna athqalas salat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Di antara salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau saja mereka mengetahui keutamaan apa yang sudah Allah siapkan pada dua salat yang mulia ini, pasti mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Meskipun dengan cara merangkak menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara hikmah Allah, Allah tutup ganjaran tersebut. Agar apa? Agar Allah mengetahui mana orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan mana orang-orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, kita tidak melanjutkan syarah Kitabul Jami' karena ini pertemuan ketiga di bulan ini. Ini di pekan kelima, Sabtu subuh pekan kelima. Insyaallah pertemuan yang akan datang baru kita membahas lagi kitab Al-Jami'. Pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas keagungan ayat Al-Kursi. Keagungan surat Al-Baqarah ayat 255. Yang mana biasa kita mengenalnya dengan ayat Al-Kursi. Kenapa disebut ayat kursi? Karena satu-satunya lafaz kursi di dalam Al-Quran hanya ada di dalam ayat ini. Satu-satunya lafaz kursi di dalam Al-Quran hanya berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Dan kenapa disebut, apa itu kursi? Kursi Allah, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kursi Allah adalah maudhi' qadamai ar-Rahman. Dan ini telah sahih dari penafsiran Abdullah bin Abbas dan Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya kursi itu adalah pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau biasa kita mengenal dengan ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Kata para ulama, semua
Ayat ini mengandung 10 kalimat. Ayat ini mengandung 10 kalimat. Yang mana ke-10 kalimatnya ini semuanya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjelaskan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian kalau ingin mengetahui siapa Allah, kalian kalau ingin mengetahui siapa diriku, inilah diriku. Ada 10 kalimat Allah menjelaskan tentang dirinya. Allah, la ilaha illahu. Allah dialah yang Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah, siapa Allah? Al-Hayyul Qayyum. Allah lah yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Maha Qayyum. Qayyum itu adalah yang maha berdiri sendiri dan orang lain tidak bisa berdiri kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mengatur segala urusan hamba. Allah la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dialah Allah yang tidak bisa mengantuk apalagi tertidur. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang maha memiliki apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi. Dialah Allah yang man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Dialah Allah yang tidak ada orang lain yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dialah Allah wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Yang mana makhluk tidak bisa meliputi ilmu Allah kecuali atas apa yang Allah kehendaki. Allah bagi ilmunya sedikit demi sedikit. Dialah Allah wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Yang mana kursinya seluas langit dan bumi. Ini disebutkan lafaz kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dialah Allah yang tidak kesulitan dalam menjaga langit dan bumi tersebut. Dialah Allah wa huwal aliyyul azim. Yang maha tinggi dan maha agung. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Itu makanya kata para ulama, ayat kursi ini 10 kalimat tadi itu cocok dijadikan khabar dari mubtada. Mubtadanya Allah. Di dalam bahasa Arab ada mubtada dan khabar. Mubtada ini awal kalimat dan khabar itu yang menjelaskan tentang awal kalimat tadi. Ke-10 kalimat tadi di dalam ayat kursi semuanya menjelaskan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ayat kursi ini adalah a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kenapa disebut ayat yang paling agung? Kita tahu ayat di dalam Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih mulia dibandingkan dari yang lainnya. Karena dilihat dari kandungan ayat tersebut. Bukan dilihat dari siapa yang berbicara. Karena semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Tapi kandungan ayat Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Salah satunya lebih mulia daripada yang lain. Kenapa demikian? Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan kandungan, kemuliaan sebuah ilmu itu dilihat dari kandungannya seperti apa. Tatkala kandungan ayat tersebut berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang zat Allah Sang Maha Pencipta, maka menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita temukan kenapa surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Karena semuanya berbicara tentang Allah. Surat paling mulia di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Kenapa disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas menandingi sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena berbicara tentang tauhid. Berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin mulia pembahasan yang ada di dalam sebuah ayat, semakin mulia ayat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dalam sebuah hadis tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ubay bin Ka'ab. Tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay, "Ya Abul Munzir," hadis di dalam Sahih Muslim. "Ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir ini kunyahnya Ubay bin Ka'ab.
Wahai Abul Mundhir, ayat apa yang engkau hafal di dalam Al-Quran yang paling mulia? Ini tentu pertanyaan yang susah. Bayangkan, Ubay bin Ka'ab adalah seorang yang hafal Quran. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, aqra'u ummati Ubay. Orang yang paling pandai bacaannya di dalam Al-Quran di antara umatku adalah Ubay bin Ka'ab. Di antara kemuliaan Ubay bin Ka'ab. Dan makanya tatkala Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ya Ubay, atadri ma a'zamu ayatin fi kitabillah? Ayat apa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Maka dia harus men-screening hafalannya 6.000 ayat lebih. 6.000 ayat lebih dia harus keluarkan satu ayat, bayangkan. Akan tetapi di awal perkara, Ubay bin Ka'ab tidak langsung menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Diulangi lagi oleh Nabi Muhammad SAW, Ya Ubay, ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Ubay, ayat apa yang engkau hafal dari ayat-ayat Al-Quran yang paling mulia? Maka Ubay serentak langsung menjawab. Di waktu itu juga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, liyahnikal ilm ya Abul Mundhir. Selamat atas ilmu yang engkau miliki ini, wahai Abul Mundhir. Tentu saja ini ilmu yang luar biasa. Bayangkan, dari 30 juz Al-Quran disuruh oleh Nabi Muhammad SAW mengeluarkan satu ayat yang paling mulia. Dan Nabi sebelumnya tidak mengabarkan kepada Ubay ayat apa itu. Namun Ubay dengan ijtihadnya, dengan hafalannya, dia langsung paham. Ayat yang paling mulia itu adalah ayat kursi. Ayat kursi. Ini keutamaan Ubay bin Ka'ab. Ubay adalah seorang penghafal Al-Quran. Ubay di antara penulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika tatkala lupa membaca satu ayat. Pada saat sholat subuh, Nabi lupa membaca satu ayat. Para sahabat yang lain bertanya, Ya Rasulullah, an-nasital ayah am nusikhat? Wahai Rasulullah, engkau tadi tidak membaca satu ayat. Apakah ayat tersebut dihapuskan oleh Allah atau engkau lupa membacanya? Kata Nabi, mana situ wa manusikhat? Aku tidak lupa dan ayat itu tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, afikum Ubay? Adakah Ubay bin Ka'ab salat bersama kalian? Ada Ubay bin Ka'ab di situ. Nabi langsung bertanya, ahaqqun ma yaqul? Apakah benar apa yang dia ucapkan bahwasanya aku lupa dalam penyebutan ayat tadi? Benar wahai Rasulullah. Jadi Nabi kalau hendak mengoreksi satu ayat bertanya kepada Ubay. Di antara kemuliaan Ubay bin Ka'ab, Allah Subhanahu wa taala pernah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Qur'an di depan Ubay. Untuk membaca Al-Quran di depan Ubay. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ubay, Inna Allah amarani an aqra'a alaika al-Quran. Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk membacakan ayat ini, membacakan surat ini di hadapanmu. Ini surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sampai selesai. Bayangkan, Allah memerintahkan Nabi untuk membacakan Al-Quran di depan Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay apa? Awasamanillah, bujurkah Allah menyebut ngaran ulun wahai Rasulullah? Secara spesifik, bacakan ayat ini di depan Ubay. Awasamanillah, bujurkah Allah menyebut nama ulun? Kata Nabi Muhammad SAW, na'am, babaka. Iya wahai Ubay. Maka Ubay pun menangis seketika. Bayangkan ngaran kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Dialah Allah yang la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diberikan peribadatan kepadanya kecuali Allah. Inilah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kenapa demikian? Karena sesembahan di muka bumi banyak. Sesembahan di muka bumi banyak. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah, maka ini menyelisih kenyataan.
Kenapa? Karena sesungguhnya sesembahan di bumi ini banyak sekali. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah sapi, dan lain sebagainya. Itu makanya kata para ulama, makna la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diberikan sesembahan, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Allah lah yang hanya pantas diberikan peribadatan kita. Hanya Allah lah yang pantas diberikan peribadatan kita. Al-Hayyul Qayyum. Kalimat yang kedua. Al-Hayy, yang maha hidup. Sahibul hayah al-kamilah. Allah lah yang maha hidup. Yang kehidupannya itu sempurna. Kehidupan Allah tidak seperti kehidupan makhluk. Kehidupan Allah tidak ada kekurangan. Kehidupan Allah tidak ada naik turun. Kehidupan Allah tidak ada sakit. Kehidupan Allah tidak ada kurangnya. Allah hidup namun dengan kesempurnaan. Hidupnya Allah bukan berasal dari ketiadaan. Berbeda dengan makhluk. Makhluk berasal dari tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, kemudian jadi tidak ada lagi dengan kematian. Adapun Allah tidak. Allah azali dan abadi. Sudah ada sebelum makhluk ini diciptakan. Dan akan terus ada setelah makhluk ini tidak ada. Allah abadi. Ustaz, bukankah nanti kelak kita di surga juga abadi? Bukankah kita nanti di neraka juga abadi? Waliyahzubillah, mudahan kita kadang masuk ke sana. Bukankah manusia kelak akan masuk ke dalam neraka dan akan masuk ke dalam surga dan mereka hidup abadi di sana? Iya, cuma berbeda dengan abadinya Allah Subhanahu wa taala. Abadinya makhluk karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengabadikan mereka. Allah yang menjadikan mereka abadi kelak di surga. Allah yang menjadikan mereka abadi di neraka. Adapun Allah memang zatnya abadi. Kehidupan Allah kehidupan yang sempurna. Tidak seperti kehidupan para makhluk. Itu makanya tatkala kita menyebutkan Allah hidup dan makhluk hidup, bukan berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena tentu kehidupannya berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah hidup, makhluk hidup. Allah melihat, makhluk melihat. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Namun kehidupan makhluk terbatas, pendengaran makhluk terbatas, penglihatan makhluk terbatas, tidak seperti apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum. Qayyum maknanya al-qa'im bi nafsihi al-muqim li ghairihi. Allah lah yang maha berdiri sendiri dan yang maha mengatur yang lain. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang mengatur di dunia. Bayangkan betapa banyak makhluk Allah yang harus Allah atur. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qayyum, yang maha mengatur orang lain dan Allah tidak perlu kepada orang lain. Kemudian di lafaz yang kedua, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Sinah. Sinah ini artinya mengantuk, muqaddimatun naum. Dan Allah juga tidak tidur. Bayangkan kalau Allah tidur seperti apa. Tentu kalau ada yang mengaku Tuhan, kemudian dia tidur, artinya terlepas dari penjagaan terhadap makhluk. Kalau seseorang tidur, berarti ia tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi menjaga, tidak bisa lagi mengawasi, dan lain sebagainya. Ini semua selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tidur. Innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah itu tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah mengatur alam semesta. Bayangkan kalau sesaat saja alam semesta ini tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur alam semesta. Hancur alam semesta. Itu makanya di antara bukti Tuhan yang hak, dia adalah Tuhan yang tidak pernah tidur, selalu mengawasi hamba. Bayangkan kalau Allah tidur, bagaimana ada hamba yang berdoa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maha suci Allah dari itu semua. Allah maha terjaga. Tatkala seorang hamba berdoa, di waktu pagi Allah mendengar, di waktu subuh Allah mendengar, di waktu malam Allah mendengar. 24 jam hamba berdoa, Allah maha mendengar. Karena Allah tidak pernah tidur.
Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah mengurus suatu urusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh." Bagi Allah, hanya milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Hanya milik Allah. Kalau seorang hamba yakin apa yang ada di langit dan di bumi ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhati-hati dalam menggunakan harta. Karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya tatkala kita mengucapkan lafal istirja. Istirja itu tatkala misalnya ada orang meninggal, kita katakan atau ada terkena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal dia paham di dunia ini semuanya itu milik Allah. Apa yang ada padanya, apa yang Allah berikan kepadanya itu milik Allah. Dia akan berhati-hati menggunakannya. Tidak menggunakan ke perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kelak dia akan kembali kepada Allah. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah dia pergunakan. Allah titipkan dia harta, Allah titipkan dia berbagai macam jenis kenikmatan. Untuk apa digunakan? Fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan selama di dunia itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat kelak akan didapatkan di hari kiamat. Tidak seperti orang-orang Khawarij dan orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya syafaat. Syafaat yakni talabul khair lil ghair, menginginkan kebaikan bagi orang lain, membantu orang lain dalam ada syafaat Nabi Muhammad SAW untuk umat Nabi Muhammad SAW dalam meringankan azabnya. Ada juga syafaat untuk menaiki tingkatan di surga, yang tadinya di tingkat misalnya ke-7 naik dari jadi tingkat kedua. Ada syafaat seperti itu. Ada syafaat yang tadinya orang ini masuk ke dalam neraka, kemudian diberikan syafaat atas izin Allah, dia diangkat, dijauhkan dari api neraka. Dan kelak ada yang memberikan syafaat. Anak-anak kita memberikan syafaat. Orang-orang beriman memberikan syafaat. Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat di hari kiamat. Akan tetapi semua syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala langsung misalnya kita dengan pedenya, nanti kamu akan saya tarik menuju surga. Subhanallah, siapa ente? Ente siapa? Tidak ada yang berani mengatakan seperti itu. Terlalu pede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin dia masuk surga? Syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya di antara syarat mendapatkan syafaat, ada dua. Yang pertama kata para ulama, ridallah lisyafi'. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberikan syafaat. Ridallah lil masyfu'. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberikan syafaat. Dan yang kedua, iznullah lisyafi'. Allah memberikan izin kepada orang yang hendak memberikan syafaat. Amun yang hendak diberikan syafaat sudah diridhoi oleh Allah, dan yang memberikan syafaat sudah diizinkan oleh Allah, maka syafaat itu didapatkan. Itu makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu nabiyyin lahu da'wah mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang akan diijabah oleh Allah. Setiap nabi. Fa'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi sudah menggunakan doanya di dunia. Mendapatkan satu permintaan yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, doa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku yang pasti dikabulkan ini tidak aku gunakan di dunia. Sebagai apa? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sebagai syafaat bagi umatku hari kiamat. Apa syaratnya mendapatkan syafaat? Fahiya na'ilatun insyaallah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Maka semua umatku akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat tatkala dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syarat mendapatkan syafaat itu tauhid, jemaah dimulakan Allah. Lalu bagaimana orang-orang di zaman sekarang mencari syafaat ke sana kemari namun mendapatkannya dengan jalur kesyirikan. Mendapatkannya dengan cara kesyirikan. Harus diridhoi Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan orang yang diridhoi Allah adalah ahli tauhid.
Mereka lah yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW artinya tidak semua orang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Nabi Muhammad SAW di mahsyar tatkala di mahsyar menunggu persidangan yang sangat lama. Orang-orang mulai datang kepada para nabi untuk meminta syafaat agar nabi ini bisa memberikan syafaat. Dipercepat persidangan ini. Ini sudah matahari jaraknya 1 mil. Ada yang terkubur dengan keringatnya. Ada yang hampir tenggelam karena keringatnya bercucuran. Dan itu ribuan tahun di mahsyar. Para manusia datang kepada para nabi untuk meminta syafaat. Segerakanlah, mintalah kepada Allah agar urusan kita dimudahkan sekarang. Mereka datang kepada Adam. Adam tidak menyanggupi. Mereka datang kepada Nuh. Nuh tidak menyanggupi. Mereka datang kepada Ibrahim. Ibrahim tidak menyanggupi. Datang kepada Musa, kepada Isa. Mereka tidak menyanggupi. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ana laha. Kata Nabi Muhammad SAW. Aku bisa. Aku bisa. Maka Nabi Muhammad SAW pun sujud. Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuftah alayya mahamid la uhsinu ilaihi al-ah. Dibukakan kepadaku pintu-pintu memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian kepada Allah. Bahkan ada juga pujian-pujian kepada Allah yang aku sekarang tidak bisa menyebutkannya, tapi kelak akan diilhamkan kepadaku pujian kepada Allah. Meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW bersujud di hadapan Allah memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kau akan diberi, berilah syafaat engkau akan diizinkan. Baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad SAW ingin memberikan syafaat kepada umat, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi sebelumnya dan apa yang akan terjadi di masa datang. Di antara luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Dan yang tidak terjadi, kalau akan terjadi seperti apa Allah tahu. Yang tidak terjadi, namun bagaimana kalau yang tidak terjadi ini akan terjadi, maka akan jadi seperti apa Allah Maha tahu. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya di antara maratib atau tingkatan takdir yang pertama adalah mengilmui. Allah mengilmui segala sesuatunya. Baru Allah tulis takdir tersebut. Baru Allah planningkan takdir tersebut. Terakhir baru dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz selanjutnya di dalam ayat kursi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Makhluk tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali beberapa yang Allah kehendaki. Ilmu Allah sangat luas. Ilmu Allah sangat luas. Makanya Nabi Muhammad saja tatkala ditanya, banyak perkara yang kita tidak tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak sekali perkara yang kita tidak tahu. Nabi Muhammad SAW tatkala ditanya, yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Bagaimana ruh? Siapa yang pernah bisa melihat ruh? Nabi Muhammad tidak tahu. Qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu perkara Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidaklah diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Banyak sekali ilmu yang Allah masih tutup kepada kita, dari kita. Banyak sekali, luas. Kalau saja seluruh lautan ini digunakan menjadi tinta untuk menulis ilmu Allah, ma nafidat kalimatullah. Tidak akan habis. Lautannya yang habis. Ilmu Allah kada bakal habis. Di dalam Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makanya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kepada kita sedikit demi sedikit. 100 tahun sebelumnya tidak ada penemuan-penemuan seperti zaman sekarang. Akan tetapi manusia dibukakan ilmu oleh Allah sedikit demi sedikit. Ada inovasi-inovasi di dalam dunia. Ada kemudahan-kemudahan di dalam dunia. Allah sudah ciptakan bumi ini untuk dimudahkan. Untuk manusia mudah untuk meninggalnya. Dengan apa-apa yang ada di dalam bumi. Ada minyak yang cocok untuk alat transportasi. Ada metal di dalam bumi yang cocok untuk macam-macam bagi kehidupan manusia. Dengan pohon-pohonnya dan lain-lain. Itu untuk apa Allah siapkan? Untuk manusia. Sedikit demi sedikit Allah bukakan pintu tersebut.
pintu ilmu agar manusia bisa mengetahui. Dan makhluk tidak akan bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun gak ada kawan. Allah Al-Alim, Maha berilmu. Allah Subhanahu wa taala wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Luasnya kursi Allah seperti langit dan bumi. Luasnya kursi Allah seperti langit dan bumi. Dan kursi tadi, sebagaimana penafsiran Abdullah bin Abbas, dia adalah maudhi' qadamai ar-Rahman. Pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaki Allah? Allahu a'lam. Tidak perlu kita berpikir sampai sejauh tersebut. Yang penting ini sampai kepada kita, kita beriman Allah Subhanahu wa taala punya kaki. Dalam sebuah hadis, tatkala neraka sudah mulai banyak penghuninya. Kemudian Allah meletakkan kakinya di dalam neraka. Neraka berkata, "Top, cukup." Hampir membludak neraka. Itu makanya kata para ulama dalam hadis ini menunjukkan Allah memiliki kaki. Tapi jangan dibayangkan bagaimana kaki Allah. Apakah sama dengan makhluk ini? Kita tidak sampai ilmu kita seperti itu. Cukup kita beriman dengan nas apa yang Allah kabarkan, apa yang Nabi kabarkan tentang Allah. Kemudian tidak dengan bertanya-tanya bagaimana dan bagaimana. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala seperti ini, bagaimana Allah seperti ini, tidak. Ini tidak sampai akal kita menuju. Akal kita terbatas. Sebagaimana penglihatan ini terbatas. Manusia hanya bisa melihat pandangannya, mungkin jaraknya terbatas sampai situ. Itu ada pohon di situ, habis itu sudah hilang kada kau lagi lihat apa yang ada di belakangnya. Akal kita seperti itu juga. Terbatas. Kada kau mencapai itu semua. Maka bagaimana kursi Allah, bagaimana kaki Allah, Allahu a'lam. Tapi kursi Allah yang jelas sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis, yang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, akan tetapi disahihkan oleh beberapa ulama yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, "Mas-samawatu sab' fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falah." Tidaklah langit dan bumi, 7 langit dan 7 lapis bumi, dibandingkan dengan kursi, kecuali seperti ring atau cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Kursi itu padang pasir. Langit dan bumi seperti cincin. Besar sekali kursi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Wa fadlul 'arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falad 'ala tilkal hilqah." Kemudian keutamaan 'arsy Allah dibandingkan kursi sama seperti itu juga. Bagaimana cincin dilemparkan kepada padang pasir. 'Arsy Allah lebih besar lagi. Kursi itu besar, 'arsy lebih besar. Bagaimana zat yang ada di atas 'arsy. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi dengan tangan Allah dan akan digulung langit dengan tangan kanan. Menunjukkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala tidak berat bagi Allah untuk mengatur alam semesta, mengatur langit dan bumi. Kenapa? Allah Maha tinggi, Allah Maha azim. Allah Maha tinggi, Allah Maha mulia. Allah Maha tinggi, Allah Maha mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya di dalam ayat kursi ini menunjukkan tentang zat Allah. Bagaimana Allah? Tatkala kita ingin mengetahui bagaimana Allah, Allah mengabarkan kepada kita ini Allah seperti ini. Itu makanya Syekh Abdul Razak rahimahullah mengatakan barang siapa yang mentadabburi ayat kursi ini dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, di dalam tauhid yang ada dalam ayat kursi, maka dia telah terlepas dari kesyirikan dari awalnya sampai akhir. Karena kandungannya isinya tauhid. Itu makanya di antara salah satu penyebab kenapa ayat kursi ini termasuk a'zamu ayat fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, karena pembahasannya mengenai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah tergabung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat di dalam satu ayat, kecuali di dalam ayat Al-Kursi. Sangat sedikit sekali di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ayat Al-Kursi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan ayat ini sangat banyak. Nabi Muhammad SAW menyebutkan di antara keutamaan ayat kursi sangat banyak sekali. Di antaranya tadi yang pertama a'zamu ayat fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Yang kedua,
Ayat kursi sebagaimana kita ketahui merupakan zikir yang dibaca oleh hamba yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca sebelum tidurnya. Dan ayat kursi ini menjaganya dari godaan syaitan. Ayat kursi menjaganya dari godaan syaitan. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat panjang. Tatkala Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga harta zakat. Nabi Muhammad SAW menugaskan kepada Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat. Kemudian ada seseorang, faja'ahu atin. Ada seseorang yang datang mengambil makanan tersebut. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Dikatakan kepada orang tersebut, aku akan membawamu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tadi memelas. Wahai Abu Hurairah, aku ini miskin. Aku ini punya keluarga yang memerlukan. Biarkan aku pergi membawa sedikit makanan ini. Abu Hurairah kesian, dilepaskan oleh Abu Hurairah. Aku tidak akan kembali, kata orang tadi. Keesokan harinya, Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Abu Hurairah kan tidak pernah mengabarkan kepada Nabi kejadian tadi. Tapi Nabi diwahyukan kepadanya. Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asyirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, syakali hajatan wa iyalan. Orang ini mengeluhkan dia memerlukan makanan, kemudian dia mengeluhkan keluarganya kepadaku, maka aku lepaskan dia. Farahimtu fakhallaitu sabila, aku bebaskan dia. Apa kata Nabi? Amma innahu saya'ud. Orang itu akan kembali lagi malam ini. Melalui lisan Nabi Muhammad SAW, Nabi la yantiqu 'anil hawa. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar. Dijaga lagi oleh Abu Hurairah, datang lagi, mengambil makanan lagi. Dikacak lagi lawan Abu Hurairah. Kemudian orang tadi mengeluh lagi. Wahai Abu Hurairah, aku ini miskin, aku perlu makanan, keluargaku begini, terlantar dan lain sebagainya. Lepaskan aku. Abu Hurairah kembali melepaskan, saking kesiannya Abu Hurairah lawan orang ini. Dilepaskan lagi lawan Abu Hurairah. Esoknya ditakuni lagi lawan Nabi Muhammad SAW. Wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Kayak apa tawanan ikam tadi malam? Wahai Rasulullah, aku lepaskan lagi wahai Rasulullah. Kesian. Dia mengeluhkan tentang keadaannya, mengeluhkan tentang kemiskinannya, mengeluhkan tentang keluarganya, aku lepaskan lagi. Amma innahu saya'ud, kata Nabi. Orang itu akan datang lagi di hari yang ketiga. Di malam yang ketiga. Mengujar Abu Hurairah, mungkin itu ini kadang-kadang lagi dibiarkan. Setelah dapat, di malam yang ketiga, orang tadi datang lagi. Diambil lagi oleh Abu Hurairah. Dikacak oleh Abu Hurairah. La arfa'annaka ila Rasulillah. Kali ini, aku akan angkat diri. Perkara ini kepada Rasulullah SAW. Aku akan bawa dirimu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata orang tadi? Awa tada'uni. Wa u'allimka kalimat. Yanfa'aka Allahu biha. Atau engkau lepaskan aku, wahai Abu Hurairah. Akan aku ajarkan kepadamu kalimat. Yang kalimat tersebut akan bermanfaat dalam kehidupan. Abu Hurairah orang yang semangat dalam ilmu. Sangat semangat dalam ilmu. Mendengar ada yang akan memberikannya ilmu langsung. Sudah, apa ini ilmunya ini? Kalimat apa yang akan diucapkan? Kata orang tadi, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Wahai Abu Hurairah, apabila engkau hendak tidur menuju tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat. Kemudian kenapa demikian? Hatta takhtimal ayat. Fa innaka lan yazalu 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabaka syaitan hatta tusbih. Kenapa? Kalau engkau membaca ayat kursi di malam hari sebelum engkau tidur, Allah senantiasa akan menjagamu semalaman. Dan syaitan kadang-kadang berparak lawan ikam sampai ikam bangun lagi di pagi hari. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Keesokannya datang lagi menemui Nabi Muhammad SAW. Ma fa'ala asirukal barih. Wahai Abu Hurairah, bagaimana tawananmu tadi malam? Wahai Rasulullah, dia mengajarkanku sebuah kalimat, sebuah bacaan, sebuah doa. Bacaan apa itu? Kata orang tadi, kalau engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai. Allah akan menjagamu dan syaitan tidak akan bisa mengganggumu sampai pagi hari. Dikatakan, ditanyakan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana itu wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, sadaqaka wa huwa kadzub. Perkataannya itu benar. Dia telah berkata jujur kepadamu. Namun orang tersebut adalah pendusta yang besar. Raja dusta. Orang itu raja pengaramput.
Jadi ujar Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Hurairah, atadri man asiruka mundu thalathi layalin. Apakah engkau tahu siapa tawananmu selama 3 hari ini? Kata Abu Hurairah, tidak tahu. Dzaka syaitan. Itu adalah syaitan. Syaitan yang menjelma menjadi manusia, mencuri-curi makanan. Mengajarkan kepada Abu Hurairah bagaimana bisa terlindung dari dirinya di malam hari. Itu adalah ceritanya, kisahnya. Kenapa ayat kursi itu jangan sampai ditinggalkan apabila orang hendak guring. Itu menjaga kita dari godaan syaitan. Kemudian juga di antara keutamaan ayat kursi, adalah termasuk di antara zikir pagi dan petang. Termasuk di antara zikir pagi dan petang. Yang dibaca untuk apa gunanya? Juga untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan. Dibaca di pagi hari dan di sore hari. Adapun cerita yang ini dari hadis Ubay bin Ka'ab. Hampir mirip-mirip ceritanya. Bahwasanya diceritakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ubay ini memiliki keranjang. Keranjang ini full isinya kurma. Namun setiap malam keranjang ini berkurang. Kurmanya berkurang. Tiba-tiba suatu malam, ini kadang kalau dibiarkan lagi kata Ubay, harus dijaga ini. Tiba-tiba dijaga oleh Ubay bin Ka'ab di malam hari, tiba-tiba datang. Fa idza huwa bidabatin shibhul ghulamil muhtalim. Tiba-tiba datang seorang makhluk menyerupai tingginya seperti anak-anak yang baru balik. Makhluknya aneh. Kada tahu dong kayak tuyul, kada pernah melihat tuyul lagi. Yang jelas disebutkan di sini shibhul ghulam al-muhtalim. Tingginya seperti anak yang baru balik. Tapi rupanya aneh. Ubay langsung ngeh pada saat itu. Ma anta, bukan man anta, bukan siapa engkau. Engkau ini apa? Jinni am insi. Kamu ini jin ke manusia? Ubay bertakun lawan. Sebelumnya ini makhluk ini memberikan salam kepada Ubay. Hendak menjuntan makanan, salam dulu. Ini malingnya berakhlak. Ada orangnya padahal di hadapannya, tapi salam dulu. Tapi melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan, Ubay bertanya, "Ikam ini jin atau manusia?" Ujar orang tadi, "Jin nih, ulun ini jin." Namun pian langsung dikatakan seperti itu ya Bapak. Ini ada makhluk aneh, ditakuni jin ke manusia. Ulun jin. Kira-kira pian masih di situ apa buka? Buka. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, fanawil niyada. Kalau engkau benar jin, melihat pang tangan ikam ke apa kata Ubay? Fa idza yadahu yadu kalbin wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Ternyata tangannya itu tangan anjing. Dan bulu-bulunya seperti bulu-bulu anjing. Makhluk tadi. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Ahadza khalqukum?" Seperti inikah rupa kalian wahai para jin? Ini berdialog dengan jin Ubay bin Ka'ab. Seperti inikah rupa kalian? Kata jin tadi, "Qad alimatil jin, qad alimta al jin, annama fihim rajulun ashadda min." Sekarang kau mengetahui wahai Ubay bagaimana rupa jin. Dan di sana ada jin yang lebih seram lagi dari aku. Kenapa engkau datang ke sini kata Ubay? Kata jin tadi, "Balagana annaka tuhibbus shadaqah." Sampai kepada kami bahwasanya engkau ini wahai Ubay adalah orang yang ketujuh bersedekah. Faji'na nusibu min ta'amik, maka kami pun ingin juga dapat makanan darimu. Ujar jin tadi. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini menunjukkan jin itu bisa menyerupai makhluk lain, entah manusia atau yang lainnya, dan jin itu bisa mencuri harta manusia. Jin itu bisa mencuri harta manusia, entah makanan, entah apapun. Itu makanya mungkin terkadang kita merasa di rumah itu kayak ada yang hilang. Berkali-kali dicari kunci kendaraan misalnya. Mana kadada dicari, padahal bergantung ada di situ di tempat asal. Bisa jadi itu jin atau syaitan yang bermain. Karena memang mereka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian jin ini minta sedekah, ingin minta makanan. Ubay bin Ka'ab bertanya, "Fama yunjina minkum?" Kalau begitu bagaimana caranya kami bisa menjaga diri kami dari kalian, dari para jin dan dari para syaitan? Kata syaitan tadi berkata, "Hadhil ayah allati fi suratil Baqarah." Ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata jin tadi, "Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih." Barang siapa yang mengatakannya, mengucapkannya di sore hari akan dilindungi dari kami sampai pagi hari. Wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari akan dilindungi dari kami sampai sore hari.
Maka berlalulah, kemudian dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, sadaqal khabith. Orang yang buruk itu sudah berkata jujur. Jadi jin tadi, syaitan tadi sudah berkata jujur. Artinya bujur. Ayat kursi kalau dibaca di pagi hari akan menjaga diri kita dari syaitan sampai sore. Namun dibaca di sore hari akan menjaga diri kita dari syaitan sampai pagi lagi. Maka jangan sampai ditinggalkan zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang jamaah yang dimuliakan Allah tidak harus. Kalau kita kada sempat membaca seberataan, jangan ditinggalkan seberataan. Tidak harus seseorang membaca zikir pagi petang di buku itu. Buku zikir pagi petang kurang lebih ada 17 atau 18 zikir di dalamnya. Di pagi hari sekian, di sore hari sekian. Kalau kita tidak bisa membaca semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Karena tidaklah datang hadis-hadis tersebut langsung mengatakan Nabi itu setiap pagi, setiap sore membaca seluruh zikir ini. Akan tetapi zikir itu dikumpulkan. Sahabat satu meriwayatkan Nabi di sore membaca ini. Sahabat yang lainnya meriwayatkan sore hari Nabi membaca ini. Dan akhirnya terkumpul dari sebagaimana buku yang kita dapatkan sekarang. Maka kalau seseorang misalnya sibuk atau kada sawat, lagi di jalan, lagi apapun. Jangan ditinggalkan semuanya. Minimal baca ayat kursi. Minimal. Di pagi dan sore. Atau baca bismillahilladzi la yadur, yang pendek-pendek, atau baca sayyidul istighfar saja. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar kata Nabi Muhammad SAW di sore hari, kalau dia meninggal pada malam harinya, dia akan menjadi ahli surga. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, tatkala dia meninggal di siang harinya, dia menjadi ahli surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kalau kadang kau baca berataan, baca sedikit-sedikit. Jangan ditinggalkan semuanya. Itu perlindungan diri kita dari syaitan. Yang terakhir di antara keutamaan ayat kursi, sebagaimana hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, kata Nabi Muhammad SAW, di antaranya ayat kursi zikir termasuk zikir setelah sholat. Jadi zikir sebelum tidur, zikir pagi dan petang, dan zikir setelah sholat 5 waktu. Kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a dubura kulli salatin ayat al-kursi. Barang siapa yang membaca setelah sholat 5 waktu, dia membaca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga Allah kecuali kematian. Artinya kalau ia hendak masuk surga harus mati dulu. Kematian ini menjadi penghalang baginya. Kalau dia sudah meninggal, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Ini juga di antara zikir-zikir setelah sholat 5 waktu. Selain tasbih, tahmid, takbir, ada ayat kursi dan keutamaannya sebagaimana yang disebutkan. Tidak ada ya bagi barang siapa saja yang membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga Allah kecuali kematian. Artinya ini mati dulu baru dia bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan zikir setelah salat. Minimal ayat kursi. Pian kada kau berzikir misalnya di masjid, berzikir sambil berjalan. Misalnya menghancap-hancap nih sembahyang, hendak langsung berjalan ke lain. Berzikir di atas kendaraan, tidak masalah. Udzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, berduduk, berbaring. Boleh. Kada harus berzikirnya itu di masjid ketika kita sholat. Sambil berjalan menuju rumah, sambil berzikir silakan. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Keagungan yang luar biasa di dalam zikir-zikir tersebut. Termasuk di antaranya adalah ayat kursi. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini tentang keagungan ayat kursi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.